Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Judul ceramah pada malam di bulan suci Ramadan ini yakni birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tentu kita tahu bahwa dalam ayat yang saya bacakan tadi sungguh sangat luar biasa pernyataan Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah berfirman, sudah diputuskan bagimu hai Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain daripada Allah, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ternyata orang tua kita itu urutan kedua dari Allah. Sehebat apapun hidup kita, kalau kedua orang tua kita tidak dihargai, maka itu tidak ada nilainya hidup kita di dunia. Narekode gaga angkat tu pilibok na tanana bunga tala idna tu man rasa-rasa kila kubru, man rasa-rasa ki pada mahsyar, lebih-lebih pak tipan rasa-rasa kilana nerakana Allah Ta'ala. Orang tua kita itu pernah satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang pemuda. Dia menghadap kepada Rasulullah setelah peristiwa Isra dan Miraj. Apa yang dikatakan oleh anak muda tadi kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, akbirni ya Rasulullah, kabarkan kepada aku ya Rasulullah. Saya percaya bahwa Rasulullah pernah bertatap muka langsung dengan Allah. Bertatap muka langsung dengan Allah. Jadi kalau di antara kita ada yang tidak percaya, itu ada dasarnya itu ya. Pada saat kita membaca tahiyat itu, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa la ibadillahi sholihin. Itu perkataan Allah dan perkataan Muhammad pada saat ketemu di Al-Mustawa, tempat diterimakannya perintah sholat 5 waktu itu. Jadi pada saat kita membaca tahiyat itu, jangan coba-coba kita mengingat selain daripada Allah. Sebab kenapa? Akal dan pikiran pada saat itu dia konsentrasi untuk bertemu dengan Allah. Di dalam sholat itu, Andri Guruta pernah berkata bahwa ada 3 tempat dewud di natamena wanawah, digagawad di ngarang sangadina pong Allah Ta'ala. Yang pertama pada saat kita berniat aja nih ketinggalan. Yang kedua pada saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena artinya itu kepadamu lah aku menyembah dan kepadamu pula aku berdoa. Jangan ada yang diingat. Dan yang ketiga pada saat kita membaca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa la ibadillahi sholihin. Itu sambutan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apa dalam cerita tadi ini? Anak muda mengatakan, ya Rasulullah, aku juga ingin melihat wajahnya Allah, wajahnya Tuhan. Rasulullah tersenyum sambil berkata, wahai anak muda, kalau kamu ingin melihat Tuhan, gampang sekali. Kalau kamu ingin melihat Tuhan, pulanglah ke rumahmu, tatap wajahnya ibumu, tatap wajahnya ayahmu, itulah Tuhanmu. Sehingga Rasulullah mengatakan ridallah fi ridal walidain.
Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua kita. Marahnya Allah itu ada pada marahnya ibu kita. Ini jangan diabaikan. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada saat kita usia-usia seperti begini, apalagi kalau kedua orang tua kita masih muda dan lain sebagainya, itu belum ada unsur ibadah. Di dalam ayat tadi dinyatakan oleh Allah, nanti ada unsur ibadah kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma. Jika ada di antaranya ada yang sudah tua, sudah tidak mampu bergerak, ya rega dua-duana maulur nih, maka dia pun ta'ala engkalalu ko kilalanna atungka-tungkangemu, engkalalu ko kiwarakemu. Ya, coba bagaimana perjuangan seorang ibu, seorang ayah. Waktu tak bicu, waktu jaji mega ki masih lesura mega anak-anak tomatota. Dia lindungi dengan baik. Tapi pada saat orang tuanya sudah tua, maulud nih rotomatona, terkadang tidak mau menjadi rebutan kepada anaknya untuk menjaga ibunya dan bapaknya. Justru disitulah kesempatan kita untuk berbakti kepadanya. Bayangkan ini nasa Nabi Muhammad SAW, nareko maulud di tomatoh. Dia nolle marigagah kutapa iwerengi kebahagiaan i dipandrewi, i dicemewi, i ditempui dan lain sebagainya. Surga sangat merindukan orang semacam begini. Karena kenapa? Harga dirinya di mata Allah itu seorang anak ada ketergantungannya pada saat menghargai kedua orang tuanya. Itu tomatota dua tu bawang nataja lokidi. Hanya dua yang diharapkan kita anak kepada orang tua kita. Tidak banyak. Yang pertama, wa qul lahuma qaulan karima. Engkalalu ko kasih pakatawi, pakarajawi, pakalebih. Ya. Jadi yang kedua, nak denuangi tomatoh yaitu waladun soleh yadaula. Anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk doa kedua orang tua kita. Rabbi ghfirli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka dei andre gruta macilaka to matoh nareko sareare anakna degaga misengi Pak dongengi. Ya. Coba kita ulangi Pak Bu supaya saya ingin dengar apa betul kita anak berbakti kepada kedua orang tua. Rabbi ghfirli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya itu, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dan ampunkan dosa-dosanya kedua orang tua kami ya Allah. Kasihani kedua orang tuaku sebagaimana beliau mengasihi kami sejak kami kecil sampai tumbuh dengan dewasa sekarang ini. Sungguh luar biasa yang namanya kedua orang tua. Sampai-sampai ada satu riwayat di dalam kitab Qisasul Anbiya. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tentu tidak asing bagi kita. Nabi Musa itu nabi yang paling kuat. Dan nabi yang sering diperdengarkan suara dari Allah. Hanya suara yang diperdengarkannya. Apa kata Tuhan kepada Nabi Musa? Musa, joko ko koro suali kampung. Engkau tu tahu koro anak-anak malolo umurna suruh melo doang ko nasabak matarang itu fak dongen nero kalau lo anak-anak ibandingi si bawa iko. Heran Nabi Musa, ternyata engkau mau coba melo doang, anak muda lagi, tidak ada istrinya. Magina suruh ka pengala taala joka pedang nero maka da elo doang ka. Nasabak matarangi Pak dongen nero nange tawe ibanding si bawa iya. Akhirnya Nabi Musa lokas sapai kusuli kampung. Maka ada jama-jamana mapakai ciri-ciri nama apa ke. Jadi engkau ni data-data wajahnya terasa pada Nabi Musa. Loka ni sapai. Dega tisengi seni ciri-ciri nama apa ke. Oh maka engkau kuda bolana. Najan loka ni bolana. Ni tani kebiasaan ni yero sedie anak orane burane. Aga jamana. Menurut riwayat Pak Balu daging ye pana jokka kibasae mak balu daging
nareko fure jolo natungka tu doi pejajian ambokna lumpuh ambokna dia oleh joka indona buta dia oleh makita dena jokka pasai jolo mak balu nareko dena fure na cemme dena fure na fanguji dena fure na fanrele na pajok dia tappa makana Musa oh yena paheba itawe yena pacori pak dongaku ibandingi pak dongan nero pak dongaku jadi maka dia Nabi Musa alaihissalam iya napadani pun Allah taala maka mata pernah na cow memang kak melo doa na sawa mage mapakaraje kitu dua pejaku iya tomoto aku dia gaga iya sehingga maka dia Andri Gruta niga to mapakalabi mapakaraja mapakatau tu melo doang itu motona iya tahu na cow pak dongan Nabi Musa alaihissalam dia mustajabah didengar diterima dulu doanya orang yang mendoakan orang tuanya baru diterima doanya Nabi Musa alaihissalam saking hebatnya orang yang menghargai kedua orang tuanya jadi dua tu bawang natajeng tomotota pertama ipakalebi yang kedua tilo doangan tiko ki carana melo doangan ini lo doangan tomotona namo sampajana ditogaga na pas sampajangi diterima pak donna dan lain sebagainya. Banyak sekali dalam kehidupan kita ya sejarah-sejarah yang durhaka kepada kedua orang tuanya termasuk Qarun ya takabur kita motona termasuk di Indonesia tangkubang perahu dan lain sebagainya itu peristiwa na sebab motona maka dia nabita dua tu dosa kilebot na tanah asal kejadian ye silalone iwajah kontak ipung Allah Ta'ala pertama dosa maksiat yang kedua dosa hukukul waliden madoraka kita motona pasangka bateta sogi pasangka bateta matandre jabatata narekodeta pakaraja wita pakalabi tu matata dega aga angket tak tu kilbot na tanana pung Allah Ta'ala na sebab itu tomatoah termasuk indo pura itanei nabita kisah bae maka niga tau kami na utama fakaraja kilbot na tanah maka nabita umuka indomu we ketaluir maka indomu maka abuka apa kehebatannya tiga ibu kita pertama ibu kita pada saat kita dikandung 9 bulan 10 hari de gaga mulai burane pada penderitaan makun gereja yang kedua pada saat kita dilahirkan meskipun waktunya singkat tapi an rasa-rasa wahnang ala wahning an rasa-rasa riasan an rasa-rasanya dan yang ketiga wafisaluhu fi amaini dia menyusui kita selama 2 tahun tidak mengenal malam tidak mengenal siang tidak mengenal capek tidak kenal makan asalkan menangis itu anak pasti ibunya tampil untuk memberikan apa yang dibutuhkan pun juga ada hadis yang menyatakan engka 2 pedina tomotoe dendru limpala pertama pada saat kita dilahirkan dan yang kedua pada saat seorang anak membentak ibunya. Na caufal dina itu narekori waktukan najadian. Sungguh sangat luar biasa yang namanya seorang ibu. Itu nanti maku kewita nak kedekade ini indokna nak kedekade ini ambokna. Ambok tak kasih orang ayah kita meskipun bukan beliau yang melahirkan kita. Tapi peras keringat banting tulang tidak mengenal capek mencarikan kita nafkah dan nafkahnya tidak tanggung-tanggung nafkah yang diberkahi oleh Allah. Benengi agak-agak hara na pandai kita matata den role tama ki masiji na sabab mage juku hara tu klan wata kalewe nikia juku ma baraka to matota oranewe na sapar ki makde iya agak-agak halala iya agak ma baraka loka pandai nganaku supaya manja jadi sak masiji dega agak ataja tajigenna sangadina pak doangan idi anak loki tu dua pejajata nariko to moto melo doangan ti papa dapat dongan nabi loki umakna nariko anak melo doangan to moto anak yang mengaminkan doanya dalam malaikat yang ada di lingkungan ketujuh sungguh sahih hebatnya yang dimaksud dengan doa kedua orang tua kita. Masyaallah muslimin wal muslimat insyaallah nanti subuh kita akan bahas tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan kita dan semoga ceramah pada malam ini Allah memberikan kita rasa, Allah memberikan kita nikmat karena orang tua kita masih hidup. Kalaupun di antara kita orang tua kita sudah berbaring di alam bawah sana, kita nikmat untuk selalu mendoakannya karena doa-doa
anak yang ditinggal dan kedua orang tuanya sudah ada di dalam sana, insya Allah kuburannya diluaskan, kuburannya diterangi, dan kuburannya diberikan wangi-wangian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.